Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Upah adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan? Namun saudara, kasih karunia itu melampaui daripada upah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kekuatan ekstra orang percaya bukanlah kepada diri kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Pengharapan orang percaya selalu ada, meskipun di dalam masa suram. Karena kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Saudara, kasih karunia Tuhan yang kita kenal, bukan hanya janji-janji belaka, melainkan kasih karunia itu sudah direalisasikannya ketika Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dan dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dia bangkit untuk memberikan kita hidup yang kekal. Dan bagi kita yang percaya, kita mendapat karunia Roh Kudus dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga dengan demikian, kita menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, penuh ketekunan, namun juga penuh kebahagiaan untuk berbagi dengan orang lain. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius adalah gembala di gereja di kota Efesus. Saudara, sebagai gembala, maka Timotius disadarkan bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan kekuatan Timotius sendiri, melainkan dia harus bergantung kepada Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan tidak dapat hanya dilakukan seorang diri, tetapi harus bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. Saudara, sebetulnya pesan seperti ini berlaku bagi kita. Karena kita sama dengan Timotius di posisi kita masing-masing. Karena kita orang percaya yang melayani Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Namun kita tidak boleh hanya berjuang sendiri, melainkan mengajak dan menyertakan saudara-saudara seiman lainnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, kita sering mendengar kata regenerasi. Saudara, betapa pentingnya regenerasi. Saudara, demikian juga di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan tidak hanya berlangsung pada masa kini, tetapi akan terus berlangsung di masa akan datang. Saudara, pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, karena kerajaan Allah begitu luas. Dan saudara, disitulah saudara, sebagai orang percaya, ketika kita melayani Tuhan, saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya kekuatan kita adalah karena kasih karunia Tuhan.
kekuatan kita karena supply daripada Tuhan. Namun bukan itu saja saudara. Di dalam kasih karunia Tuhan ini saudara, kita juga belajar menolong orang lain, orang percaya lain untuk melayani Tuhan. Mereka dapat dipercaya menjadi pekerja Kristus di tengah dunia ini. Sehingga saudara, ada sekian banyak orang-orang percaya yang ada di ladang Tuhan, bekerja melayani Tuhan, bekerja bersama maupun bekerja sama untuk sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Saudara, mari kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Namun kita harus juga mengajak orang lain, orang-orang percaya lain terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga tongkat estafet dalam pekerjaan Tuhan terus berlangsung sampai Kristus datang yang kedua kali. Yang kedua, saudara, orang percaya harus memiliki kerelaan dan kerja keras. Namun juga harus disertai dengan penguasaan diri di dalam pekerjaan Tuhan agar berkenan kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Firman Tuhan menasihatkan kita dengan contoh-contoh, teladan-teladan. Dan di sini saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan 3 teladan bagaimana kita melayani Kristus di dalam hidup kita. Saudara, teladan pertama digambarkan kita ini seperti prajurit. Saudara, prajurit harus memiliki satu hal, yaitu kerelaan untuk taat sepenuhnya. Saudara, kita melayani Tuhan, kita perlu kerelaan. Saudara, tanpa kerelaan, kita tidak pernah bisa melayani Tuhan. Namun Alkitab tidak hanya mengatakan prajurit, tetapi Alkitab juga berbicara tentang petani. Saudara, petani adalah orang yang bekerja keras. Saudara, petani adalah orang yang tekun menantikan, sabar menantikan, sabar memelihara, sabar menabur, sampai dia menuai. Saudara, orang percaya sebagai pekerja Kristus harus memiliki sikap seperti seorang petani ini, yaitu pekerja keras. Dalam arti memiliki ketekunan, kesabaran, bekerja sungguh-sungguh, menabur dengan baik, menanti untuk tuaian itu. Namun saudara tidak berhenti di situ. Saudara, firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa kita ini bagaikan olahragawan. Saudara, olahragawan tidak pernah bisa menang dalam pertandingan kalau dia melanggar peraturan. Saudara, seorang olahragawan harus menjadi seorang yang menguasai diri. Saudara, tanpa menguasai diri, olahragawan tidak pernah bisa memenangkan pertandingan. Saudara, sebagai pekerja Kristus, kita haruslah orang yang rela melayani. Kita haruslah orang yang bekerja keras. Tapi saudara, tanpa engkau dan saya menguasai diri, engkau tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebagai pekerja Kristus, kita memiliki ketiga hal ini. Rela melayani, bekerja keras melayani. Namun juga saudara-saudara, kita orang yang menguasai diri, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita berkenan kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami sekali lagi dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kami mampu melayani Engkau dalam kerelaan, dalam kerja keras dan penguasaan diri. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.